Gimana tokonya? Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Tambahan kampusnya. Ini di luarnya. Malah kamu. Kita belajar yang pertama. TV. Sebenarnya itu ada video Pak Anto ini. Baca galak nih. Hah? Ayo, boleh. Ah. Apa? Suka coklat. Iya. Dah. Airnya udah ada belum? Air. Mana Pak RT tadi hilang? Oh di kamera lagi. Mau lepas nih, saat mau makan juga di kamera dia. Iya. Orang Kita dipotong aja. Ustaznya jauh-jauh ke masjidnya nyari makan ini katanya. Potong nih. Sekarang kan modelnya banyak itu. Dari bikin narasi-narasi. Iya. Ini disesuaikan kan dirubahnya kayaknya ada. Memang benar Pak RT. Pernah tahu terikat itu? Oh itu cerita itu pembelajaran orang sufi. Tasawuf. Ini ilmu tasawuf seperti itu emang. Ya pernah belajar dulu. Pernah. Sering juga konsultasi. Cuman masalahnya kan gitu Pak Ustadz. Betul dalam ceramah itu bahwa harus punya dasar yang kuat ilmunya dulu supaya bisa menyaring. Karena dulu saya lemah gitu kan. Jadi apa yang disampaikan itu akan sesuai dengan logika masuk akal kita. Bahkan namanya tuh pengajiannya namanya pengajian tauhid. Ilmu tarekat itu pengajian tauhid namanya. Saya lihat itu di YouTube ada channel-channelnya mereka belajar tauhid namanya. Ya. Luar biasa, saya buka tahu-taunya ngajarin tarekat. Ilmu mengenal diri. Ya kan? Ya. Diri itu siapa? Siapa yang diri itu sebenarnya? Ujung-ujungnya Allah di dalam dirinya. Dalam hati ini ada Allah. Dekat dari urat leher segala macam. Ujung-ujungnya yang disembah itu siapa? Yang menyembah itu siapa? Gitu. Hah? Mengenal diri. Dan yang disampaikan itu masuk logika seringnya. Iya. Jadi kalau dasar ilmu tauhidnya sangat sedikit, itu memang ketarik, kesedot. Itu dia. Pakai namanya nama tauhid. Ya. Nama ilmunya ilmu tauhid. Kebanyakan juga praktisinya pada akhirnya menjadi setengah dukun, Ustaz. Iya. Wah. Karena diikutin jin. Ada jinnya. Lanjut ya. Ketika ada jin saya pernah lihat di YouTube malah dikejar-kejar saat itu Kok bisa dikejar jin? Emang ada yang kejar jin? dia ngejar jin malah. Dia ngejar? Itu sebenarnya gimana sih kalau misalkan ada penampakan kayak gitu, misalkan sikap kita gitu. Bohong itu. Enggak, sikap Umumnya kita bohong, misalkan nggak ada. ngeliat hal-hal kayak gitu atau Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Mereka itu jin-jin itu melihat kalian di tempat yang kalian tidak bisa lihat mereka. Nggak bisa kita lihat, nggak ada yang bisa lihat. Penampakan berarti ini. Hah? Penampakan berarti apa nih? Nah itu lebih yang mana? Penampakan ini yang mana? Biasanya itu Hah? berdasarkan rasa batin Pak Ustadz biasanya. Sebagiannya Seolah-olah nampak halusinasi, tapi ya. enggak. Sebagiannya halusinasi. Karena saya lihat ada di channel YouTube juga, di YouTube apa di mana itu? Setannya Arab, setannya Saudi, pakai kerudung, pakai hitam-hitam. Berarti kan khayalan mereka. Kalau setan di sini buka aurat, kalau setan di situ tutup aurat. Ya kan? Isbabal kalau di Indonesia. Khayalan aja. Saya kan tinggal di gedung tuh, 23 lantai, 24. Kata satpam di situ, umumnya orang situ udah pada lihat semuanya. Kok saya belum pernah ya? Saya lihat begini Ustaz, saya lihat begini Ustaz.
kok saya belum pernah. Saya tinggal di situ 24 jam tidur di situ. Itu yang lihat tuh kayak ditipu aja gitu lihat matanya. Iya, ya. Tipuan mata. Nah misalkan kayak begitu Ustaz, apa yang akan kita lakukan gitu? Itu kan tujuannya yang menakut-nakuti ya, kan ketakutan. Nah, ketakutan itu yang kita sadari, yang menakut-nakuti itu siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya itu adalah setan. Dibenarkan oleh Allah itu setan yang menakut-nakuti awliya'ahu, teman-temannya. Berarti yang dia takutin cuma teman-temannya. Kalau ada yang ditakut-takutin itu, ditakutkan dia itu teman setan sebenarnya itu. Nggak sholat, nggak ini, akidahnya nggak benar, ibadahnya nggak benar, akidahnya nggak benar, imannya nggak benar gitu. Soalnya setan itu cuman menakut-nakuti teman-temannya. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Sungguhnya itu hanyalah setan yang menakut-nakuti teman-temannya. Itu yang pertama, teman-temannya. Lawan dari teman-teman setan siapa? Orang beriman. Selanjutnya Allah melanjutkan, fala takhafu, jangan kalian mau takut sama mereka itu, sama setan itu. Umar aja lewat satu jalan setan pada kabur, artinya setan yang takut. Fala takhafu, jangan kalian mau takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepada aku, kata Allah. In kuntum mu'minin, ini di garis bawahi. Kalau kalian betul-betul beriman, takutnya sama Allah, bukan sama setan. Nah, di garis bawahi oleh Allah ditekankan oleh Allah SWT, kalau beriman takutnya sama Allah. Kalau takut sama setan berarti teman-temannya setan. Nah, itu makanya di bioskop itu laku tuh film-film horor, film-film menakutkan atau apalah, drama atau suster ngesot lah apa namanya tuh, segala macam. Yang nonton itu kan teman-temannya setan. Teman-temannya setan yang nonton itu karena dia butuh ketakutan. Sementara ketakutan kita itu kan dia tuh ada arahnya. Orang yang beriman tuh arah ketakutannya kepada Rabbul Alamin, pencipta bumi dan langit. Arah ketakutannya. Kalau tidak ada arahnya ke situ, tidak diarahkan rasa takut itu kepada Allah, dia nyari rasa takutnya. Akhirnya ketemu sama setan. Wah, ini dia takut sama setan aja. Karena dia rasa takutnya kepada Allah dipindahkan sama setan. Kalau dipikir-pikir sih logika akal sehat aja. Nggak pernah saya ketemu atau kita ketemu di rumah sakit itu orang yang dicekek setan, orang yang dipukul setan, orang yang ditusuk setan, nggak ada kan? Berarti lebih berbahaya manusia apa setan? Ada manusia yang ditusuk temannya kan? Ada yang dibunuh temannya, ada yang dicekek temannya. Berarti lebih bahaya manusia daripada setan. Tapi itu bagian dari iman, tauhid. Kalau dia imannya kepada Allah, dia ketakutannya itu akan arahnya kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau imannya rusak, ada kesyirikan, keimanannya lemah atau rusak keimanannya tuh, dia akan mencari ketakutan-ketakutan yang lain, akhirnya mas setan takutnya. Sama setan yang ditakutkan fisikannya, bukan fisik apa penampakan gitu. Visual gitu. Ya, takut itu artinya kalau dalam bahasa Arab takut itu spesifik. Jadi kalau takut itu spesifik dalam bahasa Arab itu dia itu nanti melahirkan ketundukan kalau takut itu. Jadi kalau was-was setan itu tidak perlu ditakuti, tapi harus kita jaga-jaga, hati-hati untuk kita lawan gitu. Tapi kalau rasa takut itu kan merinding, ketakutan, menggigil, kadang-kadang menangis atau apa, itu yang ciri-cirinya kan nanti melahirkan ketundukan. Jadi sama juga di masjid kan. Masuk dimasukkan oleh setan pada orang-orang yang takut sama setan. Jadi kita mengganggu yang lain. Bagaimana? Sama juga kita ke masjid jamaah. Ada kalanya jamaah kita yang suka membuat persoalan-persoalan yang mengganggu jadi setan gitu. Apakah setan akan mengganggu dia yang lemah itu dimasukkan oleh setan dan dia bisa mengganggu yang lain? Bagaimana tuh? Nanti coba jawab. Ya, coba yang spesifik. Iya. Pertanyaan yang spesifik. Mengganggu kita lagi sholat. Jalan lagi. Setan tahu si ayat ini yang bisa diganggu nih, masuk setan.
kesurupan gitu. Kesurupan. Maksudnya enggak Pak Ustaz, maksudnya Dibisiki. di masjid itu ada orang yang suka mengganggu jamaah lain gitu. Jadi dia tahu wah ini Pak RT ini yang suka mengganggu, kayak dia dimasukin ke RT gitu suka. Apakah setannya masuk ke badan Enggak, ini gitu kali? membisikkan untuk mengganggu yang lain maksudnya gitu. Oh iya, jadi bisikan itu dari setan jenis jin. Namanya bisikan, was-was. Was-was itu ada dua ya, yang bisikan di dalam hati. Ada lagi yang setan dan jenis manusia. Bisikannya jenisnya syubhat. Jadi syubhat-syubhat yang tersebar di YouTube itu, di media sosial lah, di Facebook atau apa, itu bisa jadi dari setan. Jadi jangan kita berdebat sama mereka itu. Kita nggak tahu di belakangnya siapa, kan setan takutnya. Jadi setan jin itu di dalam dada-dada manusia. Setan manusia itu telinga kita dikasih syubhat-syubhat. Karena Allah SWT berfirman, minal jinnati wan nas. Setan itu dari jenis jin dan dari jenis manusia. Dua-duanya setan. Pengikut iblis namanya setan. Yang pengikut para nabi itu orang beriman. Pengikut iblis itu namanya setan. Nah, manusia-manusia yang membisik-bisikkan atau yang menyebarkan syubhat-syubhat itu namanya setan. Dalam ilmu syar'inya itu namanya setan. Ustaz, itu tadi yang disampaikan kan, setan itu ada dari golongan jin dan manusia. Saya tuh gini, anak itu tiap kali ini pernah dapat gangguan dari tetangga. Jadi coba dipancing emosinya, camping emosinya, suatu saat bareng sama saya nih, masih dipancing juga emosinya. Terus saya bilang, kebetulan dekat sama tuh orang, saya bilang, kamu gak usah pancing, kamu tahu nggak jin setan itu ada dari golongan jin dan manusia. Nah ini yang ganggu nih setan nih, gituin gitu loh. Dia diam, terus saya salah nggak Ustaz? Karena saya bingung, saya nggak punya cara kan. Bisa jadi, kita nggak tahu. Saya bilang, Ya kita mengira-ngira aja kan. Kadang-kadang orang tua dulu juga ada orang yang nggak benar atau apa, setan kamu kan gitu. enggak, kan. maksudnya saya bilang dia nggak Mengira-ngira aja. Saya bilang nggak usah marah. Dia nih maksudnya dibilang jin setan itu golongan dari jin dan manusia. Nah ini yang manusianya yang begini nih. Saya ngomong ke anak kita ada orangnya. Bisa jadi. Orang langsung diam. Bisa jadi, kita kan nggak tahu siapa orang-orangnya, kita nggak tahu. Tapi ciri-cirinya mereka mengikuti langkah-langkah dari iblis atau arahan dari iblis. Semua yang membuat iblis itu ridho atau membuat misi iblis itu tercapai, yaitu tentara-tentaranya, itu setan-setan itu tentaranya. Pekerjaan setan. Tapi kalau yang tadi Bapak sampaikan itu ada orang yang lihat penampakan itu Ustaz. Pernah saya lupa ya, itu kajiannya Ustaz siapa waktu itu? Peruqyah beliau itu. Katanya kalau orang yang bisa ngelihat jin itu, penampakan jin, memang harus diruqyah karena biasanya dia di tubuhnya ada gitu. Berarti Iya, senang itu gitu, namanya bersemayam gitu. yang diinikan itu matanya. Oh, matanya. Bukan makhluk itu yang ada, tapi yang disihir atau yang diganggu itu matanya. Seperti katanya ada yang katanya punya indigo. Ya, indra keenam. Ya, ternyata dia aja yang bisa lihat, yang lain nggak bisa lihat. Matanya yang disihir matanya. Bisa jadi sama orang atau sama setan, disihir matanya itu. Jadi dia bisa melihat macam-macam katanya. Dia melihat penampakan ini, penampakan itu. Matanya yang disihir. Kan Allah SWT berfirman ketika Nabi Musa melemparkan tongkat itu, kelihatan ular kan, ular asli. Tapi ketika tukang-tukang sihir itu melemparkan tali-talinya, itu yang disihir tuh mata mereka, diperlihatkan atau disihir mata mereka. Jadi tali itu sebenarnya tali, dilempar tali, nggak berubah tali itu jadi apa-apa. Cuman yang berubah itu mata mereka, seakan-akan yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, kata Allah. Dikhayalkan di mata mereka itu seakan-akan tali itu bergerak-gerak. Dikhayalkan, padahal tali, dan tukang sihir itu tahu itu tali. Ngerti dia tali. Ketika keluar ularnya Nabi Musa, gede keluar, sujud mereka semuanya. Kenapa? Mereka tahu itu ular asli, itu bukan tali itu. Karena mereka sendiri yang bikin kan. Ini namanya sulap-sulap itu. Sulap itu sihir sebenarnya. Jenis dari bagian-bagian jenis dari sihir.
Jadi yang disulap matanya, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, dikhayalkan ke mata mereka seakan-akan bergerak-gerak itu, tas'a. Padahal itu tali. Nah, ketika ular Nabi Musa berubah jadi ular, mereka tahu itu ular asli, pasti itu bukan permainan, itu dari Allah. Akhirnya kan yang pertama kali beriman tukang sihir itu, pada sujud semuanya, sadar mereka bahwasanya ini dari Allah ini. Beriman mereka, padahal mau dibunuh oleh Firaun mereka. Nah, begitu juga orang-orang yang dia melihat sesuatu orang lain tidak bisa melihat, kemungkinan besar yang disihir matanya seakan-akan dia melihat sesuatu, mata yang disihir. Atau mungkin bisa jadi ya sudah ada jin atau segala macam di dalam badannya, itulah yang mempermainkan ininya matanya itu, perlihatkan sesuatu. Tapi kalau yang tampak asli, ya bisa jadi ada penampakan tapi tidak lengkap, tidak asli. Jadi yang bisa yatamatsalaha basyaran sawiyya itu ketika datang malaikat ke Maryam, yatamatsalaha basyaran sawiyya. Malaikat itu berubah wujud menjadi manusia sempurna. Itu cuma malaikat, kata para ulama. Kalau jin, mereka juga bisa berubah menjadi manusia tapi tidak sempurna dia. Makanya ada cerita-cerita rakyat sindel bolong, itu berubah jadi orang, tahu-taunya punggungnya bolong. Ada tahu-taunya tangannya nggak ada. Terus tahu-taunya palanya nggak ada. Itu kena diabetes Ya kan? ya? Hah? Kena diabetes kalau itu. Jadi bagian badannya itu ada yang rusak karena dia tidak bisa jadi basyaran sawiyah. Basyaran sawiyah itu manusia lengkap, nggak bisa. Jin itu terkadang ya ada yang bisa memperlihatkan dirinya seperti menjadi manusia, setan itu. Dia tapi nggak lengkap badannya, nggak lengkap. Makanya ada cerita-cerita begitu. Misalnya dia ketemu orang, tahu-taunya dilihat kakinya nggak ada, ya kan? Tahu? Hah? Gantung lagi. Sebenarnya yang lari dia apa kita seharusnya? Dia yang bisa difabel, dia yang kekurangan kan? Cacat kan dia yang cacat. Seharusnya dia yang dia yang susah, ya kan? Maka kita yang, Korin. Kalau korin kan tidak kelihatan. Korin itu dia bangsa jin, jadi dia tidak kelihatan, tapi ada pada semua orang ada. Tiap orang ada. Ini beda lagi ceritanya, tadi penampakan itu setan yang ingin melakukan sesuatu di alam manusia. Padahal alamnya kan beda. Dia ingin melakukan sesuatu di alam manusia. Ada ceritanya pada perang Badar, datang dia. Pada perang Badar itu dia ikut rapat sama Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Datang salah seorang kakek-kakek, datang dia memberikan ide. Kalian inni jarul lakum, aku akan menjadi penolong kalian nantinya. Falamma tara atil fi'atani naqasa ala aqibai, ketika melihat sudah berkecamuk dua kelompok itu, mulai lari mereka. Inni akhafullah, kata aku takut pada Allah, kabur mereka. Kita lihat mereka melihat malaikat pada turun. Nah, ada yang begitu, cuman pertama jarang terjadi. Kalaupun terjadi itu tidak bisa jadi manusia sempurna. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak seperti manusia. Kalau manusia lebih gawat lagi. Palestina itu bisa sampai 5.000 orang dibunuh. Tapi setan gimana ceritanya membunuh 5.000 orang? Pernah nggak setan? Belum pernah kan? Lebih setan lagi itu orang Israel itu, orang Yahudi. Lebih setan daripada setan mereka. Hah? Kan nggak bisa nyentuh barang dunia kan? Apa tuh? Benda-benda dunia kan jadi sama mereka kan? Setan? Bisa. TV itu Bisa nyolong kayak tuyul yang kita kenal itu ada di zaman Nabi SAW. Ditangkap sama Ibnu Mas'ud. Anas sama Ibnu Mas'ud ya? bisa nyentuh. Iya, dia nyolong di di Baitul Mal. Tangkap Abu Hurairah ya. Abu Hurairah dicolong ditangkap. Ketika ditanya kenapa kamu nyolong, katanya keluarga saya begini, saya orang miskin atau apa, saya mohon dilepaskan, saya nggak akan balik lagi. Diulang berkali-kali itu, sampai 3 kali. Yang ketiga kali nyolong lagi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah ya. Lalu katanya ini terakhir, saya nggak bakal nyolong lagi.
Berarti kan ada tuh. Kalau yang cerita kita ini ada namanya babi ngepet, ya kan? Tuyul atau apa gitu. Kalau penampakannya kita nggak tahu bagaimana benar atau tidak itu. Tapi yang terjadi begitu ada. Maksud yang ikat di cerita kedua ada Yang mengganggu sholat ya? yang terus diikat gitu kan. Iya, diikat oleh Nabi SAW. Itu apa hakikatnya, maksudnya ada fisiknya betul-betul apa Nabi tipuan SAW diri? melihat apa? Tipuan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat itu? Enggak, Nabi SAW melihat ada setan mengganggu orang sholat, lalu ditangkap oleh Nabi SAW. Kalaulah bukan karena saudaraku Sulaiman telah berdoa, kata Nabi SAW, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah,